Tunggu juga Bu Mimet. Tapi gak apa-apa ya, semangat ya. Semangat. Itu sudah mulai. Karena kita Ibu Mai itu orang adiknya. Itu kita sudah terekam ya, jadi ada yang bisa terpaksa ya? Ada Bu. Sambil menunggu videonya sudah. Bu. Sudah didirikan. Dari Mutawi. Tidak bisa mulai Pak? Ya, baik. Kita mulai ya. Masih semangat? Semangat. Ya, semangat pagi harus ya. Kalian kan siswa ibu yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan tantangan. Hari ini kita mendapat tantangan untuk lebih semangat ya. Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sudah pada sarapan tadi? Belum. Ada yang belum katanya. Nanti kita sarapan bareng-bareng. Ya, baik. Kalian sudah diberi kesehatan. Ada yang tidak hadir lagi? Alhamdulillah ya, patut kita syukuri karena hari ini kita diberi kesehatan. Kita bisa hadir di sekolah. Kegiatan sekolah seperti biasanya. Jadi alhamdulillah ya hari ini kalian bisa hadir. Nah, untuk mensyukurinya dan juga untuk mengawali pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ya, siapa yang memimpin doa hari ini? Oke, silakan. Pelajaran adalah kita berdoa. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Oke, kita sudah berdoa. Nah, hari ini kayaknya kita harus melakukan penyemangat diri, kayaknya semangat. Kita gunakan yel-yel yang satu ya. Oke, Ibu bilang semangka rumah, semangka rumah, pasti bisa. Semangka rumah dengan hebat, semangka rumah pasti bisa. Semangka rumah luar biasa. Oke, kayaknya lebih bagus begini. Ya Bu. Mulai ya, jadi kita gunakan semangat kita pagi ini. Mulai. Semangka rumah memang hebat. Semangka rumah pasti bisa. Semangka rumah memang hebat.
mempelajari tentang prosedur persiapan wadah pendeteran komoditas perikanan air bawah. Nah, ada kata-kata yang bisa ditanyakan mungkin kalian sudah tahu apa sih persiapan kolam itu? Persiapan kolam atau persiapan wadah? Apa saja yang dilakukan? Tangannya mana? Jadi kan siapa? Pengaringan kolam, Pengaringan kolam. Tanggul. Pengapuran. Ada lagi? perbaikan pemasangan, Perbaikan pematang. Pemupukan. Ada lagi? pengolahan dasar tanah, Pengolahan dasar tambah. pengisian Ada air, yang pengisian air. Ada lagi? Ada lagi? Sudah. pembersihan saluran air masuk ke lubang. Oh, pembersihan saluran air masuk dan keluar. Nah, oke. Dari keseluruhan tadi ada yang bisa menyimpulkan apa itu persiapan tambak? Persiapan tambak, kolam atau persiapan wadah? Tadi keseluruhan tadi digabungkan. Ya kan? Kolam, Jadi kolam. perbaikan pematang, Perbaikan pematang, pengolahan dasar kolam, pengolahan dasar kolam, pembersihan saluran air masuk ke keluar, dan saluran air masuk keluar, pemupukan, pengapuran, pengapuran, pengisian air. pengisian. Ada? Ya, silakan dulu. Sudah bagus ya? Pengolahan dasar kolam, Pengolahan dasar kolam. perbaikan tanah. Oh, tambahannya dua-duanya. Oke, tadi aku tanyakan apa itu wadah? Tempat menangkap akuarium. Akuariumnya ada di belakang itu. Kalian bisa lihat. Di akuarium itu ada air. Nah, di dalamnya itu masih ada ikan. Jadi, yang manakah wadah dan yang manakah medianya? Angkat tangan. Ramadan. Wadahnya itu akuarium, terus medianya? Medianya adalah air. Berarti kalau kita berbicara mengenai perikanan, media itu adalah media untuk apa? Media yang kita bicarakan di badan tadi apa? Untuk apa? Untuk budaya, untuk pemeliharaan budaya, untuk pemeliharaan ikan, kan Budi? Diperjelas, jangan untuk budaya. Budaya apa di sini? Nah, ikan. Karena kita adalah anak-anak perikanan, jadi kita berkecimpung ke ikan. Ya. Kalau cara makan ikan, kalian suka makan ikan? Suka. Oke. Kegiatan kita kali ini adalah tujuan kita ya. Ya, untuk KD kita akan menerapkan prosedur persiapan wadah pendeteran komoditas perikanan. Nah, yang KD 45 melakukan persiapan wadah pendeteran komoditas perikanan. Nanti di KD ini kita akan melakukan hari ini yang kita lakukan adalah KD 3.5. Persiapan menerapkan prosedur persiapan wadah pendeteran komoditas perikanan. Hanya kita akan Kak Lemat, Satu, melalui browsing internet, video, dan diskusi kelompok, positif, untuk menjelaskan prosedur wadah, pendeteran komoditas perikanan. Yang kedua, kalian nanti dengan diskusi kalian mampu menentukan jenis wadah untuk komoditas perikanan sektor itu ya, pendeterannya. Dan yang ketiga, nanti yang ketiga dan keempat itu nanti kita akan lakukan untuk selanjutnya. Pada saat ini nanti kita akan membicarakan apa jadwal kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke? Nah, ketiga dan keempatnya ini tujuannya akan kita lakukan yaitu kalian akan nanti mempersiapkan wadah untuk
kesederan. Yang keempat, kalian akan membuat laporan setelah kegiatan tersebut. Oke? Mengerti di sini? Oke. Oke. Sebelum kita melakukan, nanti kita akan menonton video. Ada aktivasi berdasarkan. Bukan waktu 5 menit. Mulai dari sekarang, ayo semangat. Kita sini tujuannya, Ibu ingin tahu seperti biasa. Kalian tahu tidak dengan materi hari ini? Ya, silakan. Semangat Riki. Udah. Ya, gimana nih? Kita hari ini kan melakukan diskusi tentang jadwal yang akan kita lakukan untuk kegiatan kapan dan jadwal untuk melakukan. Jadi untuk kapan ini bagi kelompok kemarin sudah Ibu bagikan kelompok ya, sudah WA. Jadi sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya dulu. Maksudnya belajar kelompoknya dulu. Nanti kita lihat video, baru nanti kalian berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing. Lihat dulu. Bareng-bareng. Kelompok satu ke sini. Kelompok satu di sini. Kelompok satu di mana? Oh, mana bisa? Kelompok satu di sini. Ayo. Kelompok tiga. Yang mana?
Jalan dulu. Ini LKPD akan dibagikan LKPD-nya. Berdekatan ya, nanti. Ya, digabung. Ya, sementara ini, apa menarik ini? Sini. Ya, ibu bagikan sambil ibu bagikan LKPD-nya. Ya. Ini kelompok mana? Kelompok 1. Boleh. Mana? Kelompok 2. Sini. Mana kursinya? Sini, satu lagi. Semangat, semangat. Anak muda sekarang harus terus semangat. Sudah ya. Oke, Ibu sudah bagikan lembar LKPD-nya nanti sesuai dengan yang ada. Kalian nanti akan menonton video dulu ya. Oke, sambil diamati, nanti kalian bisa menentukan langkah-langkah apa yang perlu kalian persiapkan nantinya ya dalam kegiatan berikut. Ini kalian tonton dulu. Akan menikmati. Persiapan pemeliharaan mengikuti kebebasan aerasi pada wadah, pemberian wadah, pencucian wadah, dan sanitasi wadah, serta perbaikan penggunaan air. Persiapan tersebut
pemeliharaan badan dan ikan. Ya, sekarang silakan kalian diskusikan yang ada di dalam paket itu, dan kemudian nanti kalian akan presentasikan hasil kalian berdiskusi untuk penentuan kapan dan apa saja yang akan kalian lakukan nantinya pada saat kalian lakukan. Ya, silakan diskusinya. Nah, silakan. Mana bukunya? Itu yang sering dipelajari kalian dan sering belajar kelas 1, pada juga diberi materi tentang persiapan waktu, belajar saja apa saja yang harus kalian lakukan. Sudah. Semuanya maju ke depan ya. Nanti maju ke depan. Seperti biasa, kita menggunakan ada semangat aja kalau kalian siapa yang maju lagi? Semuanya. Yang negara siapa? Yang lain? Oh. Waktunya nanti di mana terjadi. Ditulis di bukunya. Kan itu nanti setelah ditulis di buku nanti dituangkan di buku. Dan jadi
disilahkan apa yang sudah terlihat akan tadi yang kita kalian dari itu kegiatan pembelajaran itu bukan hanya ketat dan kerja, tapi kegiatan diskusinya akan lebih efektif makanya jadi ya. Siapa yang maju? Mau yang maju. Terus siapa yang bisa? Terus lagi. Yang lain. Ditulis kegiatan apa yang dilakukan nantinya. Bisa. Kalau sudah boleh. Ada yang belum selesai.
Iya, kalian kan apa yang ada di kalian pemikiran kalian itu yang akan muncul nanti pada saat kalian melakukan observasi terus yang berdasarkan kalian boleh nanti kita kerja. Kalau presentasinya mau nanti teman-teman kita buat kesepakatan aja. Yang presentasi nanti kelompok mana yang mau ambil. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Iya.
Kanan. Ada kendala? Ada sedikit. Selesai Kakak. Berapa? Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Kita akan melakukan presentasi setelah melakukan kegiatan diskusi tadi ya. Jadi tadi Ibu tidak menggunakan tapi sekarang Ibu menggunakan ini. Ya, kenapa? Karena Ibu juga ingin kalian pinter untuk melakukan presentasi di depan. Siapa tahu kalian nanti berada di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi kalian berani tampil untuk ke depan. Jadi tadi ada pertanyaan dari kelompok 2. Bisa tidak berdasarkan urutan. Maksudnya kelompok yang mana duluan yang sudah siap yang mau mempresentasikan ke depan. Bagaimana? Apakah berdasarkan urutan kelompok atau berdasarkan acak? Urutan itu. Berdasarkan urutan. Acak atau urutan? Urutan. Oh, berarti yang lebih banyak meminta sekarang urutan. Jadi kelompok 2 sabar ya. Kelompok 2 tunggu temannya yang lain kan selesaikan dulu kelompok 1. Jadi silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk kegiatan kita hari ini dan untuk kegiatan kita berikutnya. Oke, silakan maju ke depan kelompok 1. Kenalkan diri kalian dari kelompok mana dan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri bernama Ingrid Sofila, di samping saya Sarmila, di sampingnya lagi Nurbaiti, dan di sampingnya lagi Dedi. Dari pengamatan tayangan video tentang prosedur persiapan wadah pendenderan komoditas perikanan, kami dari kelompok 1 mengangkat masalah tentang mengapa prosedur persiapan wadah pendenderan komoditas perikanan perlu dilakukan dan apa tujuan dilakukan persiapan wadah pendenderan tersebut. Setelah kelompok kami melakukan diskusi berdasarkan kajian dari beberapa sumber sebagai bahan literatur, dapatlah kami rangkum bahwa yang pertama prosedur. Persiapan wadah pendenderan, peralatan dan bahan merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi hasil dari kegiatan pembesaran ikan secara semi-intensif. Wadah yang akan dipersiapkan harus memenuhi persyaratan dari aspek jenis,
ukuran, jumlah, kelayakan, serta keberhasilannya. Sama halnya dengan wadah, peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam pembesaran pun harus dipersiapkan dengan baik dan cermat. Memiliki beberapa tujuan untuk menyiapkan wadah pemeliharaan dan mendapatkan lingkungan yang optimal sehingga ikan dapat hidup dan tumbuh secara maksimal. Kemudian yang kedua, persiapan wadah. Wadah budidaya ikan yang akan dipergunakan untuk kegiatan budidaya harus dipersiapkan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam melakukan kegiatan budidaya. Persiapan wadah bertujuan untuk mengkondisikan wadah agar dapat digunakan secara maksimal untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang optimal sehingga ikan dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Yang ketiga, sanitasi tidak boleh dianggap remeh karena hal tersebut adalah salah satu aspek penting yang harus dijaga. Karena manfaatnya dapat dirasakan apabila melaksanakan menjaga sanitasi wadah dan lingkungan dengan benar, maka bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman. Lingkungan tempat budidaya ikan yang sehat bisa membuat penyebaran penyakit menular dapat dicegah sejak dini. Penularan penyakit berbahaya juga bisa dapat ditekan secara maksimal dan menghindari wabah yang menyerang. Dan mengembalikan kondisi dari air di dalam tanah supaya menjadi lebih layak untuk digunakan. Yang keempat, dalam rangka menjaga kesehatan ikan yang dipelihara dalam usaha budidaya perlu memperhatikan berbagai aspek. Salah satunya yakni sanitasi wadah persiapan pendederan. Sanitasi wadah pendederan tersebut adalah suatu kegiatan yang meliputi kebersihan wadah atau kolam dan membersihkan lingkungan. Karena dengan keadaan wadah atau kolam serta lingkungan yang bersih, maka kesehatan ikan yang dibudidayakan maupun pemiliknya akan terjamin. Sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Saya Diana dari perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan saya, jelaskan apa saja langkah-langkah persiapan wadah pendederan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rosdiana dari kelompok 3. Langkah-langkah persiapan wadah budidaya budidaya kolam meliputi yang pertama, pengeringan dasar kolam dilakukan untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit yang mungkin ada pada periode sebelumnya. Yang kedua, perbaikan pematang dilakukan untuk menghindari kebocoran kolam atau wadah untuk mengurangi resiko masuknya organisme pengganggu. Ketiga, pengolahan dasar kolam dilakukan untuk mempercepat berlangsungnya proses dekomposisi atau penguraian senyawa-senyawa organik dalam tanah sehingga senyawa-senyawa yang racun akan menguap. Yang keempat, perbaikan saluran air masuk dan keluar dilakukan agar pemasukan dan pengeluaran air berjalan dengan lancar. Kelima, pemupukan dilakukan untuk memberikan nutrisi pada hewan dan tumbuhan redik yang ada di sekitar kolam sehingga hewan dan tumbuhan tersebut dapat dijadikan makan alami dan air kolam
dilakukan supaya tanah dasar kolam memiliki pH atau keasaman yang sesuai dengan habitat ikan nantinya. Sekian dari jawaban saya. Apakah Anda puas? Mungkin ada pertanyaan lain. Kenalkan, nama saya Eka Kurniati, perwakilan dari perwakilan kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa wadah atau bak pendedaran harus dibersihkan sebelum digunakan untuk pemeliharaan? Sekian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Eka, perwakilan dari kelompok 2, akan langsung dijawab oleh rekan saya yang bernama Sabila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eka Kurniati. Jadi kegiatan pembersihan ini bertujuan juga agar membuat organisme dan bakteri yang menempel pada dinding bak dan alat lainnya mati. Setelah bersih, bak diisi air dan diaerasi selama 2 hari sebelum digunakan. Wadah yang digunakan untuk pendedaran ikan lele dapat berupa bak yang terbuat dari beton atau fiberglass. Sekian jawaban dari saya. Apakah Anda puas? Wah, Mungkin ada pertanyaan lain? Dalam kegiatan saya dari kelompok 4 ingin bertanya, dalam kegiatan dalam kegiatan usaha budidaya ikan, tentu sebelum memasukkan benih, tentunya kita harus melakukan sanitasi wadah atau bak pembenihan. Sebutkan proses sanitasi tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Ratu, perwakilan dari kelompok 4, akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Nurbaiti. terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Wadah yang akan dipergunakan setelah dibersihkan dan diberi desinfektan, kemudian dibersihkan dan wadah tersebut dibiarkan kering udara agar bahan beracun tersebut Ada yang bantu. Setelah dilakukan sanitasi, diisi dengan air untuk memeriksa kebocoran bak. Sekian dari jawaban kami. Apakah Anda puas? Ada pertanyaan lain? Baik, sedikit informasi untuk praktek kami. Kelompok kami akan melakukan praktikum pada hari Sabtu 14 Januari 2023 dengan persiapan membawa alat dan bahan yang telah disepakati oleh kelompok. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan kelompok 2. Tadi kelompok 2 semangat sekali mau maju nomor 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita presentasi, kami akan memperkenalkan diri kita. Saya sendiri, Nuril Islamia, di samping kiri saya, Eka Kurniati, di samping kanan saya, Syahril Ramadan, dan di samping Syahril ada Rita Febriani. Dari pengamatan tayangan video tentang prosedur persiapan wadah pendederan komunitas perikanan, dari kelompok 2 mengangkat masalah tentang bagaimana prinsip sanitasi wadah pendederan komunitas perikanan. Kelompok kami melakukan diskusi dan kami dapatlah merangkum bahwa prinsip dari kegiatan sanitasi wadah pendederan komoditas perikanan adalah bersih secara fisik, bersih secara kimiawi, tidak mengandung bahan kimia yang membahayakan, dan bersih secara mikrobiologis. Yang pertama, bersih secara fisik. Yang dimaksud dengan bersih secara fisik dalam sanitasi wadah pendederan adalah bahwa wadah dan peralatan tersebut setelah sanitasi benar-benar bersih dari kotoran dan debu yang menempel. Yang kedua, bersih secara kimiawi. Yang dimaksud bersih secara kimiawi adalah bahwa wadah pendederan dan peralatan tersebut setelah dilakukan sanitasi memang betul-betul bersih secara kimiawi. Maksudnya bahan untuk sanitasi tidak mengandung bahan kimia yang membahayakan baik bagi pekerja maupun ikan yang dipelihara. Yang ketiga, bersih secara mikrobiologis. Seperti apa yang pernah disinggung di bagian atas, bahwa kegiatan sanitasi adalah kegiatan atau suatu tindakan untuk mencegah agar ikan yang dapat dipelihara bebas dari serangan berbagai jenis penyakit. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara membersihkan wadah dan peralatan dari semua kotoran debu yang menempel, baik yang ada di dalam maupun di luar. Dan kemudian dilanjutkan dengan cara mencuci dengan bahan deterjen, mengapur, dan melakukan penyemprotan dengan desinfektan. Dan jadwal rencana praktikum kelompok kami, kelompok 2, dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 dengan membawa peralatan yang dibutuhkan dengan praktek sanitasi wadah pendederan. Baik, itu saja yang hasil dari diskusi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Pada poin kedua, maksud bahan untuk sanitasi tidak mengandung bahan-bahan kimia yang membahayakan baik bagi pekerja maupun ikan yang dipelihara. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab dengan rekan saya Eka Kurniati. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4 atas nama Nurul Kurniasi. Maksud dari membahayakan diri adalah membahayakan diri pekerja atau pemilik maupun ikan yang dipelihara. Bahan kimia untuk sanitasi wadah pendederan kadang-kadang ada sebagian yang tertinggal atau menempel pada bagian-bagian dinding wadah pendederan, kolam atau wadah.
Apabila bahan kimia sanitasi wadah pendederan tersebut ada yang mengandung bahan beracun dan berbahaya, akan membawa dampak yang buruk terhadap ikan yang dipelihara. Terima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah menurut Kurniasi merasa puas? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Samira dari kelompok 1. Ingin bertanya, mengapa kebersihan secara mikrobiologis masuk dalam prinsip sanitasi? Sekian pertanyaan dari saya. Mohon dijawab. Ya, baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Seperti apa yang pernah dijelaskan di bagian atas, bahwa kegiatan sanitasi adalah kegiatan atau suatu tindakan untuk mencegah agar ikan yang dapat dipelihara bebas dari serangan berbagai jenis penyakit. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara membersihkan wadah dan peralatan dari semua kotoran debu yang menempel baik yang ada di dalam maupun di luar. Hal ini dilakukan agar usaha atau kegiatan budidaya ikan dapat mencapai hasil yang maksimal atau menguntungkan. Lain halnya apabila wadah pendederan tidak dilakukan sanitasi, maka hal-hal yang buruk akan terjadi seperti ikan terserang penyakit sehingga usaha atau kegiatan budidaya ikan merugi. Sekian dari jawaban kami. Apakah Anda puas? Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ustiana. Di samping kanan saya ada MDC Edwin dan di samping kirinya ada Muhaimin. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah mengamati tayangan video tadi, kami mengangkat permasalahan mengenai bagaimana penerapan sanitasi wadah pendederan pada budidaya perikanan air tawar. Setelah kelompok kami melakukan diskusi, berdasarkan kajian dari beberapa sumber sebagai bahan literatur, dapatlah kami rangkum bahwa yang pertama, biasanya sanitasi wajib dilakukan sebelum melakukan kegiatan pembudidayaan ikan ke dalam wadah atau bak baru dengan tujuan untuk mematikan bibit-bibit penyakit yang ada di dalam wadah atau bak tersebut. Yang kedua, sanitasi wadah dilakukan sebelum wadah atau bak digunakan dengan tujuan untuk membasmi semua bibit penyakit yang dapat menyerang benih ikan yang akan dipelihara. Caranya dengan membersihkan wadah atau bak dan membebaskan dari segala sumber penyakit. Yang ketiga, sanitasi benih ikan dilakukan bersamaan dengan alat angkut atau kendaraan yang membawa benih ikan ke dalam wadah atau bak. Yang keempat, sanitasi
antara teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Pada poin nomor 4, dalam usaha budidaya ikan, sanitasi pekerja dan pegawai yang keluar masuk ke lokasi budidaya, mengapa pekerja dan pegawai juga disanitasi? Sekian dari saya, terima kasih. Dari pertanyaan Radit tadi akan dijawab oleh rekan saya, Rizky Edwin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Di setiap budidaya peternakan, di mana pekerja atau pegawai pasti akan melakukan aktivitas baik di dalam lingkungan atau lokasi budidaya maupun di luar lokasi budidaya. Dikhawatirkan pekerja yang baru dari luar akan membawa penyakit mungkin yang menempel pada bajunya atau lainnya. Makanya perlu disanitasi. Semoga Anda puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Mungkin masih ada di antara teman yang ingin bertanya. Dari pertanyaan Dedi, perwakilan kelompok 1 akan dijawab oleh rekan saya, Maikin. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara Dedi. Saya akan menjawabnya. Biasanya sanitasi wajib dilakukan sebelum melakukan kegiatan pembudidayaan ikan ke dalam wadah atau bak baru dengan bertujuan adalah untuk mematikan bibit-bibit penyakit yang ada di dalam wadah atau bak tersebut. Apakah Anda puas? Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sahir Rahman. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa sanitasi wadah dilakukan menggunakan wadah digunakan dalam kegiatan pembudidayaan ikan? Apa tujuannya? Sekian dari saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tujuan sanitasi yaitu untuk membasmi semua bibit-bibit penyakit, organisme yang menempel, parasit, atau bahkan bakteri yang dapat menyerang benih ikan yang akan dipelihara. Caranya dengan membersihkan wadah atau bak dan membebaskan dari segala sumber penyakit, termasuk peralatannya juga. Kegiatan yang dilakukannya antara lain yaitu membersihkan dan menyemprot wadah atau bak. Sekian jawaban dari kami. Apakah Sadil Rahman puas? Wah. Sedikit informasi dari kami. Jadi kami berdiskusi bahwa jadwal rencana praktikum kami kelompok 3 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023. Sekian dari kami. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus buat teman-teman.
Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Kurniasi. Di samping kanan saya ada Ratu Febriani. Di samping kanan Ratu Febriani ada Valendra Andira. Di samping kanan Valendra Andira ada Raditya Kurniawan. Baik, saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah menyimak dan mengamati tayangan video tentang sanitasi wadah, peralatan dan lingkungan, dari kelompok 4, kami dari kelompok 4 mengangkat masalah tentang bagaimana waktu yang tepat untuk melakukan sanitasi wadah pendederan pada budidaya perikanan air tawar. Setelah kelompok kami melakukan diskusi berdasarkan kajian dari beberapa sumber, sebagai bahan literatur dapatlah kami rangkum bahwa ada 3 poin, yaitu sanitasi yang pertama, sanitasi wadah pendederan merupakan usaha dalam rangka membebaskan wadah atau kolam dari bibit-bibit penyakit maupun parasit lainnya dengan menggunakan obat-obatan pengendalian seperti desinfektan pada dosis yang dianjurkan. Tindakan ini harus dilakukan secara rutin pada wadah atau kolam yang akan ditebari benih ikan. Yang kedua, sanitasi terhadap wadah pendederan harus dilakukan secara menyeluruh, yakni terhadap lingkungan sekitar dan terhadap peralatan yang berhubungan dengan budidaya perikanan. Lingkungan yang kotor dan tidak harus merupakan media yang baik bagi berbagai jenis mikroorganisme, patogen, dan parasit penyebab penyakit. Poin ketiga, kegiatan sanitasi pada wadah atau kolam secara rutin maka akan membantu ikan terhindar dari serangan berbagai penyakit yang biasanya disebabkan oleh kondisi wadah atau kolam pendederan. Kolam pendederan itu sendiri dan yang dilakukan. Sedangkan tujuannya itu memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa sangat penting melaksanakan pembersihan wadah pendederan untuk memberantas penyakit yang selama ini menjadi penyebab kematian ikan peliharaan. Dalam kegiatan usaha budidaya perikanan, apabila komoditas ikan yang dipelihara dengan baik dan sehat akan membawa keuntungan dalam usaha budidaya tersebut. Sekian dari presentasi kami, kita akan membuka pertanyaan sesi tanya jawab. Ada di antara teman-teman atau kelompok yang ingin bertanya? Silakan, Rosdiana. Saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi pertanyaannya, waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan sanitasi pada wadah pendederan ini kapan? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Rosdiana. Jawabannya akan dibacakan oleh rekan saya, Ratu Febriani. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk waktu yang tepat melakukan sanitasi, menurut kelompok kami, selama kegiatan budidaya ikan berlangsung, contoh usaha budidaya ikan air tawar, ikan jenis nila, yang masa umur panennya hanya 40 sampai 60 hari. Kita membersihkan lingkungan sekitar wadah atau kolam dan menjaga kebersihan agar ikan dapat hidup dan tumbuh berkembang dengan maksimal. Dengan prinsip lebih baik
mencegah penyakit daripada mengobati karena biaya lebih kecil. Terima kasih. Apakah Rostiana puas dengan jawabannya? Sangat puas. Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya, mengapa sanitasi terhadap wadah pengederan harus dilakukan secara menyeluruh? Baik, terima kasih atas untuk pertanyaan dari Eka. Jawabannya akan dibacakan oleh rekan saya, Pak Rendra Andira. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Untuk sanitasi terhadap wadah pengederan harus dilakukan secara menyeluruh, yakni terhadap lingkungan sekitar dan peralatan yang berhubungan dengan budidaya perikanan. Lingkungan yang kotor dan harus tidak terus merupakan media yang baik bagi berbagai jenis mikroorganisme, patogen dan parasit menyebabkan penyakit. Apakah Anda puas dengan jawaban saya? Wah! Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Mengapa kegiatan sanitasi pada wadah atau kolam secara rutin maka akan memberikan terhindar dari serangan berbagai penyakit? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Sofila. Saya sendiri akan menjawabnya. Kegiatan sanitasi pada wadah atau kolam secara rutin maka akan membantu ikan terhindar dari serangan berbagai penyakit yang biasanya disebabkan oleh kondisi wadah atau kolam pengederan itu sendiri, dan tentunya akan memberikan nilai ekonomis pada kegiatan usaha budidaya yang dilakukan. Sedangkan tujuannya itu memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa sangat penting melaksanakan pembersihan wadah pengederan untuk memberantas penyakit. Apakah ini Sofila puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Sekian dari kelompok kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri aplaus untuk dosen. Ya, jadi kesimpulan kita mengambil kesimpulan ya. Kesimpulan kita hari ini yaitu kegiatan yang akan kita lakukan yaitu hari Sabtu. Kegiatan akan kita lakukan hari Sabtu. Kita akan melakukan kegiatan praktek sani. Ya, kita akan melakukan sanitasi wadah ya, wadah budidaya. Jadi kesimpulannya hari Sabtu kita praktek dan kita akan melakukan sanitasi wadah. Oke, kayaknya kita harus membuka lagi, menyemangati lagi, beri lagi dulu untuk menambah semangat. Semangat pagi. Siapa kita? SMK? 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 Oke, kita semangat. Jadi kesimpulannya, kegiatan wadah budidaya harus sudah dalam kondisi bersih dan sudah siap untuk digunakan. Siapnya itu yaitu dengan melakukan sanitasi. Oke, kita berkesimpulan bahwa setiap budidaya yang akan kita gunakan
haruslah dalam keadaan bersih, baik secara fisik, kimia maupun mikrobiologi. Oke, sampai di sini sudah puas dengan pembelajaran kita hari ini? Senang dengan pelajaran hari ini? Senang sekali. Nah, tadi kita sudah pre-test. Kita akan post-test, tapi jawab satu pertanyaan saja di lembar jawaban yang saya berikan. Satu saja. Nah, satu jawaban itu mewakili seluruh kegiatan yang ada. Oke? Ya, saya bagikan ya lembaran pre-testnya. Oke. Ya, tapi sebelumnya lembar LKPD-nya dikumpulkan dulu. LKPD-nya hasil praktek tadi dikumpulkan dulu. Oke. Silakan. Tadi kan kita sudah diskusi. Tadi sudah kita ajukan ke depan, nah dari satu poin tadi bisa semua merangkai. Silakan. Lagi, makan. Sudah. Karena sudah dipelajari jadi cepat ya. Walaupun satu ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang kumpulkan. Ada baiknya kita berdoa untuk keselamatan kita. Saya harapkan mari berteman ya, akan tugas PR yang diberikan agar mengerjakan dengan cepat yang bisa membantu kalian untuk belajar ya. Sebelum kita pulang, silakan dipimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa satu-satu. Baik anak-anak, terima kasih Ibu Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baikku dan lainnya di atas.
Cek dulu namanya di sana.